aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan dengan sebuah negeri, daerah, negara, bangsa. Korea itu kalau dalam bahasa Al-Quran maksudnya negara yang sudah memiliki peradaban, sudah memiliki kemajuan. Karena aminatan, yang aman, mutmainnatan, yang tenang, ya'tiha rizquha min kulli makan, yang datang rezekinya dari segala penjuru. Ini makmur sudah negara kalau sudah seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kembali kita bersama dalam majelis. Setelah lama kita libur. Ada seminggu? Bukan. Dua bulan. Mudah-mudahan rindu deh pengajian Bapak Ibu. Rasulullah SAW dalam riwayat beliau tidak selalu memberikan pengajian kepada kaum muslimin dulu. Jarang-jarang dia bilang sembahyang, Rasulullah dalam pengajian di bahasa Arab dia jarang-jarang supaya sahabat tidak jemu, dia lelah, dia penat dalam riwayat seperti itu. Jadi Rasulullah tidak memiliki metode pembelajaran dalam pengajian. Sekali seminggu main-main, membilang dulu penat, ya. Lalu sekali sebulan penat masih, dia tanda dia penat, aktif datangnya berarti dia penat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus resapi, dalami di dalam pemikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai sebuah bangsa kita bangsa Indonesia, walaupun tidak kaya raya seperti negara-negara lain, seperti kayanya Brunei Darussalam, seperti kayanya Kuwait, seperti kayanya Saudi, seperti kayanya Malaysia. Ya Allah berikan kita rezeki yang tiada tara, itu rasa aman dari segala permasalahan bangsa, terutama aman dari perang, okay? Aman dari perang. Kalau di Indonesia selalu tidak aman itu ketika masa-masa kampanye politik, itu belum merasa aman, di mana masyarakat pecah belah gara-gara pilihan politik. Kita pecah dengan setakat mencok ke atas, berpindah dari partai ke partai, berpindah dari jabatan satu ke jabatan yang lain. Dia cemooh kita menderita di bawah. Nah, itu saja sisi negara kita tidak aman. Negara lain situasi dan kondisinya sangat menyedihkan, terutama yang sekarang yang sangat memprihatinkan, yang membuat kita menangis adalah nasib saudara kita di Palestina. Palestina bukan Palestina. Palestina berjuang bukan hanya untuk Palestina, tapi Palestina berjuang untuk umat Islam seluruh dunia. Itu sebabnya kenapa kita harus memberikan perhatian terhadap perjuangan Palestina. Panitia selalu saya berdoa, sukses berdoa Palestina. Karena kalau kita betul-betul
membaca sejarah panjang dari Yahudi Israel, itu memiliki sejarah panjang yang luar biasa dari nabi ke nabi, ya. Itu banyak sekali Bani Israel yang Yahudi, terutama disebut dengan orang Yahudi, ini yang membunuh nabi dan melakukan makar terhadap kaum muslimin. Israel kaca Bani Israel beda tak pada Bapak Ibu, okay? Nabi bedanya Israel kaca Bani, maka Israel disebut dalam Al-Quran ya Bani Israel, intinya Israel ini lain, okay? Lamun Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Syuaib, keturunan Nabi Ishak, ya, kenal Bani Israel. Jadi Bani Israel ini kemudian menjadi orang-orang yang taat ketika mereka patuh terhadap ajaran ilahi, ajaran Allah, dan melaksanakan ajaran para nabi, ya, yang ikut, yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Nabi Ishak, itu orang Islam yang disebut Bani Israel, ya. Yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Musa, ya, Bani Israel. Yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Isa, Bani Israel. Lalu mana yang namanya Israel? Okay. Israel ini adalah orang-orang yang ketika diutus Rasulullah SAW, okay, mereka bersikukuh untuk tetap bernabinya Nabi Musa, tetap bernabi kepada Nabi Isa. Padahal Al-Quran itu sebagai muhammina, muhammina itu sebagai pembawa ajaran yang melengkapi semua ajaran para nabi, ya. Sehingga mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, beriman mereka kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah SAW sebagai khatimul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi. Mereka yang keturunan Yahuda dari keturunan Nabi Yakub disebut dengan Yahudi. Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini melakukan, kalau dalam bahasa makin distorsi ini, melakukan penyimpangan ajaran Taurat, ajaran Nabi Musa. Itu memutar balik kenyataan dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kitab mereka disebut kitab Taurat. Taurat ini disebut kitab dalam Al-Quran, merupakan kitab samawi, kitab yang salah satu dari kitab yang wajib kita percayai. Di antara rukun iman adalah pertama iman kepada Allah, terus iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Mana dia? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Al-Quran. 4 kitab wajib kita percayai. Lah, orang Yahudi percaya kepada Taurat tapi tidak percaya kepada Al-Quran. Orang Nasrani percaya kepada Injil tapi tidak percaya kepada Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran isi kandungan Taurat, isi kandungan Injil ada di dalamnya. Al-Quran menyebut Nabi Isa, menyebut Nabi Musa berkali-kali. Nabi Musa disebut sampai 100 sekian kali dalam Al-Quran.
Itu artinya bahwa ajaran umat Yahudi itu sebenarnya semuanya termaktub di dalam Al-Quran, tapi mereka menyimpang. Mereka menyimpang, tidak mau percaya kepada Rasulullah SAW. Begitu juga Nasrani, umat Nasrani. Kalau dunia disebut Nasrani, ya. Kalau di Indonesia disebut dengan Kristen. Kristen juga banyak macamnya. Ada Kristen Ortodok, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, dan lain-lain dulu. Bukan seperti agama kita. Namun agama kita mazhabnya yang beda. Ini agamanya itu. Masalah kita agama. Agama. Tuhan dulu. Saya Yesus Salasa. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jaga kenapa? Ya, Trinitas. Jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Singkat Tuhan keluarga. Nah, padahal di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Terus menerus sampai perjalanan sejarahnya panjang umat Yahudi ini yang melakukan tindakan yang tidak berkemanusiaan terhadap orang-orang Islam sampai membunuh para nabi, ya, membunuh para nabi, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh. Ya. Nabi Zakaria disembelih. Sebut dalam Al-Quran, ya Zakaria, itu sembelih Nabi Zakaria gorok. Nabi Yahya tegar gaji. Jadi Nabi itu ada tegar gaji. Jadi terbalik Nabi Yahya pun nyebut dalam ruang kayu tertutup karena mujizat Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Lalu kayu sebelah dikit, kerimetan ruangnya. Ada setan. Entah Nabi Zakaria, Nabi Yahya ada di dalam ruang kayu. Membalas setan berjalan. Maka kekuatan Yahudi kemudian mengambil gergaji poin. Ini berpelang atasnya, gergaji lengan atas. Mulai lengan atas pertama, nyurah Nabi Zakaria, tegur surat ayat. Jangan pernah kau bersuara. Senderita apapun yang kau dapatkan di dalam ruanganmu, sebegitu besar nikmat yang aku dapatkan. Bayangkan, sampai selesai tergergaji masih hidup dari Zakaria, ngumpe sakitnya. Tergergaji karena rotak, maaf. Semua anggota badan Nabi Yahya ini kita pernah jadi 2. Dia terbawa jadi 2. Betul? Dan itu dalam keadaan hidup. Dia hidup dari mana nanti? Kita nikmat sakit sama sekali. Gergaji Nabi Yahya. Ngumpe sakitnya. Hah? Nabi, ribuan para nabi semuanya mati dibunuh oleh Yahudi. Jadi Yahudi ini manusia yang tidak memiliki rasa welas kasih. Rasulullah sering kali mau dibunuh oleh orang Yahudi. Di antaranya diracun. Karena Rasulullah tidak bisa dibunuh dengan secara terang-terangan karena selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, selalu diberi dakwahnya oleh para sahabat. Maka salah satu akal liciknya orang Yahudi adalah dengan meracuni Rasulullah SAW. Nah, itu mukjizat Rasulullah. Jadi kejauhan 4 bimbit, wajah berbalong maksud kita. Wah tergecok, wah terang, wah main tulen, wah
Marak lagi begawi lah, arak sapi, arak balong, arak lagi rajang, arak lagi kuning, lagi pidang, mau main apa? Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar dari mukjizat Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman, kuda, binatang berbicara. Lagu Rasulullah 4 bebek majari kuah terkecok dia terawas. Ya Rasulullah, janganlah engkau makan aku karena aku sudah dibubuhi racun. Itu tujuan Yahudi mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus panjang sejarahnya, sampailah secara ringkas sampai sekarang. Yang sekarang itu adalah disebut dengan Israel. Israel niki menisbahkan atau menggantungkan penamaannya kepada Yahudi atau keturunan Bani Israel sebagai bentuk bahwa mereka memegang ajaran agama sebagai kedua orang ini. Nah, siapa Israel niki? Israel niki adalah orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, diantaranya datang dari Eropa, dari Amerika, dari seluruh dunia, dikumpulkan di Palestina, umat Yahudi ini, yang kemudian disebut dengan Zionis Israel. Nanti sebutnya Zionis ini nama sebuah gunung yang ada di Palestina di dekat Tur Saina. Di sana disebutkan seperti Zionis ini. Yang kemudian Israel ini adalah sebuah ajaran yang sangat rasis, yang sangat keras, yang sangat memusuhi Islam. Islam dalam Al-Quran disebut لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Engkau akan dapatkan orang yang sangat memusuhi Islam. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Tapi engkau akan dapati orang-orang yang dekat dengan Islam, walaupun mereka tidak Islam, tapi mereka bersaudara, tidak selalu mengganggu. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Sebenarnya umat Islam dengan umat Nasrani berdampingan di mana-mana, berdampingan dan bisa damai. Di Papua, di Indonesia bagian timur, di Maluku, Ternate, banyak warga Muslim, banyak juga warga non-Muslim. Di antara mereka adalah orang-orang yang menurut agama Nasrani. Mereka akur masyarakat, berdampingan, berhubungan beragama luar biasa, harmonis. Terjadi terjamin keharmonisan antar umat beragama asal saling hormat menghormati. Apakah tidak boleh kita saling menghormati dengan umat-umat yang lain? Bukan tidak boleh, wajib. Karena kita tidak boleh mencaci maki Tuhan orang-orang yang non-Muslim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullah adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah Tuhan mereka. Kata sumpah senang Tuhan mereka terganggu. Karena apa yang terjadi? Kamu sumpah senang dengan masih itu sumpah senang. Untuk kita tahu agama itu, Tuhan itu sakit tangan itu kamu. Oleh karena itu kita harus memperlihatkan bahwa Islam itu indah. Islam itu indah. Karena Islam
Orang-orang Barat memiliki paham yang disebut dengan Islamophobia. Islamophobia itu adalah rasa takut terhadap umat Islam, takut terhadap Islam. Islam terkesan pada diri mereka bahwa Islam adalah agama teroris, agama yang penuh dengan kekerasan, agama yang selalu melakukan tindak-tindak intimidasi terhadap umat lain. Salah. Ternyata dunia Barat sekarang kebalik. Sekarang berbondong-bondong rakyat Amerika masuk Islam, berbondong-bondong rakyat Jerman masuk Islam. Ya, negara-negara Eropa banyak masuk Islam. Karena apa? Karena setelah mereka mempelajari Islam, baru mereka paham, oh ternyata Islam ini adalah agama yang sangat-sangat toleran, yang sangat-sangat peduli terhadap orang lain dan menghormati penganut agama lain. Barulah mereka paham terhadap Islam dan kemudian mereka masuk Islam. Israel bukan. Israel itu tetap dia merasa sebagai orang yang paling sombong di dunia. Apa kata orang Israel? Kami orang Israel diciptakan dari saripati sperma manusia, dari bapak nenek moyang kami. Sedangkan orang yang bukan Israel itu diciptakan dari air mani anjing. Dia dengan Israel karena kesombongan mereka. Sombong orang Israel. Yang tadi dijelaskan bahwa mereka orang Israel ini pendatang di Palestina. Mereka datang pada tahun 1946. Datang berkumpul sebagai komunitas yang meminta suaka politik kepada negara-negara Eropa, negara Barat. Akhirnya mereka kemudian diberikan tempat untuk numpang di Palestina. Yang kemudian mereka menjustifikasi, menganggap bahwa Palestina adalah negara mereka, yaitu negara Palestina. Kenapa kita harus bela Palestina, Bapak Ibu sekalian? Pengajian malam hari ini kita harus buka mata, buka hati. Bagaimana kita harus peduli terhadap Palestina. Palestina ini negara jajahan Israel, terjajah Israel karena dikuasai oleh Israel. Sama dengan negara kita ke depan, kalau kita tidak hati-hati, negara kita dikuasai oleh luar negeri. Mohon maaf, Amerika, Cina sudah mendominasi negara kita. Suatu saat kita akan terusir dari negara kita sendiri kalau kita tidak membekali anak turunan kita dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Sekarang pemerintah kita tidak pernah berpikir bagaimana keberlanjutan kehidupan bagi anak-anak kita, generasi kita masa depan. Semua dijual, aset negara dijual. Muncul undang-undang kepemilikan tanah boleh dimiliki oleh orang yang berasal dari luar negeri, asal mereka merupakan investor yang melakukan usaha ekonomi di negara kita. Dan mulai dengan luar negeri beli tanah harus atas nama warga Indonesia. Misalnya dengan Cina beli tanah ya baik harus warga baik atau saya dengan Indonesia atas nama dia sertifikat bukan. Makin semua orang luar negeri bisa beli tanah di mana-mana, bukan hanya tanah tapi pulau dibeli. Pulau dibeli. Kalimantan itu lebih dari setengah sudah dikuasai oleh luar negeri. Nah ini, jadi kedepannya nasib kita kalau tidak hati-hati sama seperti nasib Palestina, akan dikuasai oleh orang yang bukan berasal dari negara kita. Nah, itu. Palestina negara yang dijajah oleh Israel. Dulu Palestina negara yang makmur sekali, berbeda Indonesia, makmur luar biasa. Tapi karena kekejaman Israel terhadap Palestina
Palestina, kemudian menjajah Palestina, sampai sekarang betul-betul menderita, betul menderita rakyat Palestina. Palestina karena belum menjadi negara berdaulat, belum menjadi negara merdeka, maka tidak dalam aturan internasional tidak boleh punya pasukan. Jadi kalau pihak tentara, mari itu Indonesia negara merdeka, berdaulat tentara, ada angkatan darat, bahasa Malaysia angkatan injak bumi, ada angkatan udara, bahasa Malaysia pasukan awam-awam, ada angkatan laut, bahasa Malaysia angkatan bahasa kuyuk, itu bahasa Malaysia. Kalau itu rumah sakit bersalin, bahasa Malaysia rumah sakit korban laki-laki. Rumah sakit korban laki-laki. Lama itu rumah sakit jiwa. Nama di Malaysia rumah sakit gila. Rumah sakit gila. Amun dokter rumah sakit jiwa ini dokter gila dokter gila. Banyak apa? Palestina belum berhak untuk membentuk pasukan apapun bentuknya, karena dalam aturan internasional negara yang belum merdeka tidak boleh membentuk itu. Sehingga yang ada hanyalah pemimpin, jadi belum ada presiden, pemimpin Palestina. Maka yang berjuang siapa? Hamas. Yang berjuang siapa? Fatah. Itu mujahid fisabilillah, bukan teroris. Mereka mujahidin fisabilillah, mereka orang-orang soleh, orang alim, orang-orang tiap hari menghafal Quran, tiap hari beribadah kepada Allah. Untuk siapa mereka berjuang? Mereka berjuang untuk Islam seluruh dunia. Karena di dalam sejarah Islam, Yahudi yang ada di Madinah dulu pernah mau menguasai Masjidil Haram. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, andai kata Al-Quds, Masjidil Aqsa dikuasai oleh Israel, tunggu saatnya akan langsung Israel akan menginvasi Saudi Arabia, akan menguasai Madinah, menguasai Masjid Nabawi, terketuk makam Rasulullah. Mana? Real apa tak? Entah kedua makam Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Tak boleh lagi umat Islam beribadah di Masjid Nabawi. Ya Allah, saudara kita di Palestina, kalau ke Masjid Aqsa itu harus berdarah baru Masjid Aqsa baru sampai. Nengaji tinjak melawan dan sembahyang tinjak melawan orang Israel, tertendang. Nina mamat wa onak tertendang. Mereka mati-matian untuk bisa sholat di Masjid Aqsa. Jadi mereka berjalan sambil menunduk di bawah deru senapan. Itu sembahyang dia macon, dia berdiri nyakit. Mereka ke masjid mempertaruhkannya nyawa. Ini sudah sulitnya beribadah di Al-Aqsa. Gara-gara Zionis Israel. Lama Noah, Masjid Aqsa dikuasai Israel, Madinah dikuasai Israel. Tunggu saatnya Masjidil Haram di Makkah akan dikuasai Israel. Bukan kalau berhaji kalinya seera-era terkuasai si Israel. Real. Ya Allah. Jadi Palestina ini bukan masalah Palestina sendiri, masalah kita. Kita harus peduli. Dulu kita berkiblat ke Palestina selama 17 bulan Rasulullah serta kaum muslimin ibadah sholat fardu, ibadah sholat ini menghadap ke Palestina. Itu sejarah ibadah kita berkiblat ke Palestina. Di sana semua nabi ada di Palestina, tanah suci Palestina. Isra Mi'raj Rasulullah ke Palestina. Rasulullah menjadi imam di Palestina, di depan para nabi di Palestina.
Jadi bukan masalah Palestina saja itu di Palestina, masalah kita. Maka paling kita kalau kita tidak bisa berjuang ke Palestina, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina dan menghancur leburkan umat Israel, bangsa Israel, laknatullah alaihim ini selebur-leburnya. Jadi kalau kita lihat tayangan di medsos itu Bapak Ibu sekalian, ada kalau Bapak Ibu nanti punya namanya Telegram. Kalau di WA biasa di Telegram itu tiap masuk grup Telegram. Kalau Instagram terbatas, Telegram itu dia masuk grup, orang masuk grup Yahudi dan Palestina, itu kita perang opini namanya, ya. Dia mengomentari orang-orang Israel, melaknat mereka, ya. Kita perang opini. Perang opini ini katanya perang pemarah, karena orang-orang Yahudi sedang memasang buzzer di Indonesia. Di Indonesia ini banyak antek-antek Yahudi, antek-antek Israel yang membela Israel. Jadi kalau ada orang Israel datang ke daerah kita, usir mereka. Mereka sudah betul-betul menzalimi saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah. Ya. Bayangkan anak-anak yang berkumpul, orang tuanya ditembak depan mereka. Bagaimana sakitnya anak-anak Palestina itu. Kemudian mereka dibunuh satu persatu di hadapan teman-temannya. Belum lagi dibombardir dengan rudal segala macam. Jadi disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jauh dari sifat Yahudi, jauh dari sifat Nasrani. Inilah dalam doa kita dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebut siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, qauluhu ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim, as-siratu huwa nafsu siratis sabiq. Walidha fa inna al-irtibata bainahuma uniya 'anil bayan. وقد نصب الصراط الثاني على البدنية بما قبله، ولقد جاءت هذه الآية كأنها جواب عن سؤال مقدر، فكأن سائلا قال ما هو الصراط المستقيم؟ apa itu صراط المستقيم? فالجواب صراط الذين أنعمت عليهم. Itulah jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Au tafaddalta 'alaihim bi ta'atika wa rahmatika wa ridwanik, yang memberikan karunia kepada mereka sehingga mereka berbuat taat kepadamu dan Engkau rahmati dan Engkau berikan keridhaan kepada mereka. Nah, maka harapannya kita dalam hidup ini supaya kita betul-betul menjalani jalan-jalan orang-orang yang memang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini yang terjadi di negara kita berkiblat kepada negara-negara yang maju secara pengetahuan dan teknologi, ya, seperti Israel. Jadi Israel maju secara teknologi, maju secara ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang di atas ini senang mengikuti Israel. Jadi berkedok kemajuan, sehingga mereka juga mengikuti tingkah laku, sikap dan sifat orang-orang Israel. Yang terjadi di kalangan para birokrat ini, dan kemudian mereka ikut-ikutan tidak suka terhadap Islam. Di Indonesia ini jangan pernah sebut Arab di kalangan pejabat-pejabat tinggi negara, backingan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap agama dan bangsa para pengkhianat negara. Namun orang-orang yang masih berdarah Arab itu disebut dengan kadrun, disebut dengan. Jadi itu padahal orang Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan adalah keturunan Arab, orang-orang Sayyid Habib yang berjuang. Kadrun niki kadar guru, bukan kadar guru diolok dengan orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan Arab datang dari Indonesia berdakwah menyebarkan Islam.
para habaib, para sayyid datang ke Indonesia, berjuang untuk Islam, berjuang untuk agama nusa dan bangsa. Ini banyak buzzer di Indonesia yang membela Israel, kemudian menuduh Islam macam-macam. Karena pengikut mereka jelas siratal ghairil maghdubi alaihim. Maghdub itu orang Yahudi. Jangan sampai kita punya sifat seperti orang Yahudi. Walau dhalin, jangan juga kita bersifat dengan orang-orang Nasrani yang sesat. Maka wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah wa kafaa billahi 'alima. Maka kita harus menjadi Islam sejati. Islam itu tunduk. Muslim artinya orang yang tunduk terhadap Islam itu sendiri. Apapun ajaran agama Islam dipatuhi. Nabi-nabi terdahulu disebut Muslim juga. Kata ulama, la ilaha illallah wa kulul anbiya muslimun. Seluruh para nabi itu juga disebut Muslim. Bukan hanya umat Rasulullah disebut Islam atau Muslim. Umat-umat terdahulu para nabi Muslim. Qala Nuh liqaumihi, berkata Nuh kepada kaumnya Nabi Nuh, in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Kata Nabi Nuh, aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang betul-betul tunduk Muslim. Wajah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub, ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Nabi Ibrahim juga Islam namanya, Muslim. Wajah Nabi Musa, Nabi Musa, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Umat Nabi Musa itu Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tapi yang menyimpang ini namanya Yahudi. Bapak Syahid Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Bapak Syahid Isa, Nabi Isa juga, umat Nabi Isa juga Islam. Nabi Isa agamanya juga agama Islam. Idh awhaytu ilal hawariyyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa syahid bi annana muslimun. Islam juga. Wa fi Sayyid Sulaiman, Nabi Sulaiman, Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Wa fi haqqi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Maka umat Islam ini bersaudara sejak Nabi Adam sampai sekarang. Mereka bertauhid dengan ajaran la ilaha illallah, maka dia adalah Muslim atau Islam, dan kita bersaudara. Lebih-lebih dengan saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dan menghancurkan kaum Israel sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian majelis malam hari ini sebagai pembuka, karena situasi dan kondisi yang selalu menjadi pemikiran kita di minggu ini terkait dengan Palestina, maka kita harus punya perhatian. Kata Rasulullah, malam yahtamma bi amri ummati falaysa minni. Siapa tidak peduli dengan nasib umatku, kata Rasulullah, maka dia bukan dari golonganku. Kalau sudah Rasulullah mengatakan bukan dari golonganku, berarti itulah golongan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma a'izna 'izan hani'an bi'an sahhan 'aman waj'alna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara, anzil 'alaina al-'izza wa la taj'alna al-muqtatin. Allahumma salli ikhwanana muslimina fi Filastin. Allahumma ansurhum ala a'daika birahmatika ya Jabbar ya Qahhar ya Wahhab ya
يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم انصر معجزتك على إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم ارزقهم الحرية والاستقلال برحمتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر إسرائيل وأعوانهم، اللهم دمر إسرائيل وأعوانهم، اللهم سلسل أقدامهم، اللهم انزل في قلوبهم الرعب، اللهم انزل على إسرائيل بأسك الذي لا ترد على القوم الظالمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين ووحدهم على الحق والتقوى يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.